Enggak, aku sama Mas Emil tuh kan kayaknya kutub utara sama kutub selatan. Dia orang yang sangat teratur, pendiam. Terus bini kayak aku kan cerewet. Ada gak sih rasa takut atau cemburu gitu? Siapa Udah tahu. lewat guys. Serius? Iya. Bener. Awal-awal nikah ada. Kamu tuh gak sama sekali memperlihatkan kamu menggunakan tas-tas brand. Apa aku mungkin gak kelihat ya mungkin itu. Atau juga memang ada warning gitu. Iya. Seru banget ya dunia politik ini waktu pertama. Aku kan bukan pelaku aku kan. Jadi aku bebas ngomongnya ya. Jadi yang melakukan kan Mas Emil kan. Jadi maksudnya kayak wow aku gila. Aku tuh jadi kayak ayo kita pegangan bareng-bareng, jangan sampai kesini gitu. Ibaratnya tuh gitu. Ketakutan. Aku lebih muda. Kalau misalnya kamu macam-macam lah, aku cari jodoh lain. Aku nggak mau dibawa-bawa ke yang lain. Tuh jadi kalau kamu memang kesini itu bukan karena panggilan, emang karena niatnya aneh-aneh. Wes aku nggak melok wes. Selamat datang Mbak Arumi Bashi. Hai, terima kasih. Senangnya nih podcast Merdeka kedatangan Mbak Arumi. Buat aku sih pribadi ngefans ya. Karena aku sering banget tuh ngikutin aktivitasnya di Instagram. Karena bucin banget sih sama Mas Emil. Kelihatannya gitu ya. Iya. Harusnya juga gitu dong aslinya. Harusnya gitu. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Cantik, seger. Cantik juga. Mbak, sebelum kita ngobrol panjang lebar, aku mau diceritain sedikit soal video yang satu ini. Oke. Gak apa-apa ya? Boleh. Mungkin tim boleh dibantu? Karena ini tuh bikin gemes. Suka lupa itu. Emang udah 11 tahun ya? 11 tahun. Ya Allah, berarti anak pertama 10. Oke. Jadi kita mau berbagi aja gitu. Nah, anniversary kita tuh tepat jatuh di hari Jumat gitu. Jadi Itu bulan berapa sih Mbak? 30 Agustus. Oh, 30 Agustus. aku paling kasih kado ya. Malah kasih aku 300 sih. Oh, udah ngopi dulu nanti kita beliin kado. Dia belum ada. Dari kemarin ya. Iya dong. Makasih ya, ikut ya. Makan dulu. Ini ceritanya lagi apaan sih Mbak? Perayaan juga bukan? Perayaan ini tuh adalah kamuflase. Sebentar. Ini paling lucu. Oh iya. Emang sengaja minta hadiahnya kura-kura? Kenapa sih nggak minta yang tas merek atau? Kalau yang harganya mahal aku minta mentahnya. Oke, tim kayaknya udah ya. Itu boleh ceritain sedikit gak? Kok bisa mintanya kura-kura gitu? Jadi kura-kura aku tuh almarhum. Jadi Suka meninggal. kura-kura. Iya, sebenarnya aku dulu beli kura-kura tuh kan pas lagi zaman tuh anakku ulang tahun, aku beliin buat anakku. Cuman kan kalau di rumah ya anak cuman seminggu 2 minggu, habis itu maknya suruh ngurusin. Nah, dari sekian banyak binatang tuh kok aku nggak punya pet kan, nggak punya binatang peliharaan gitu. Nah ini kok seneng, aku baru jatuh cinta sama kura-kura. Aku udah rawat itu kan, udah lumayan, udah besar. Terus meninggal dan aku nggak tahu sih kenapa itu meninggalnya, cuman meninggal akhirnya sedih, patah hati. Terus habis itu aku keingetan, sayang kalau anniversary kadoin aku kura-kura aja deh, nggak usah mikir yang lain gitu. Aku bilang gitu. Ternyata dikabulkan gitu. Sederhana banget permintaannya, padahal harusnya bisa lebih dari itu kan dong. Effortnya dong. Kalau yang lebih dari itu saya minta mentahnya. Mbak, tadi ada satu kalimat yang agak-agak mencuri perhatian. Apa sih namanya tadi? Capek nggak sama aku gitu? Emang suka bikin capek Mas Emil? Iya kayaknya. Enggak, aku sama Mas Emil tuh kan kayaknya kutub utara sama kutub selatan. Dia orang yang sangat teratur, pendiam, terus kalem gitu loh. Jadi aku ngebayangin kalau misalnya jadi dia gitu ya, punya bini kayak aku kan cerewet, kayaknya full of energy gitu. Kayaknya bakalan capek gitu. Cuman ya betah-betah aja, alhamdulillah ya. Jadi, tapi justru kayak saling melengkapi loh Mbak. Iya kayaknya begitu. Cuman itu kan juga bahasa ini apa, pancingan.
Maksudnya kan kalau dia lagi connect kan, oh enggak sayang aku cinta banget sama kamu, harusnya digituin gitu loh. Itu namanya pancingan. Cuman enggak, tapi ternyata flat ya. Flat. Mbak, tapi mungkin bukan cuma aku ya, tapi banyak mungkin pengikut Mbak Arumi juga, Mas Emil juga menyadari sih kalian itu kayaknya best couple banget. Amin. Aduh aku takut Ain, tahu penyakit Ain nggak? Jadi kalau terlalu dipuji-puji ya Allah. Tapi seenggaknya itu kan juga doa sih. Iya, doa. Ya. Karena ngelihatnya kayaknya tuh walaupun punya latar belakang yang beda, satu dari memang pendidikannya yang serius gitu ya, Mbak bener. Arumi mungkin basicnya kan artis gitu kan, kemudian klub gitu, terus sekarang juga mau nggak mau harus menerima kenyataan menjadi istri seorang pejabat gitu kan. Sebenarnya yang ditampilin di sosial media itu maksudnya memang seasik itu gak sih kalian? Itu sebenarnya 100% apa yang kita lakukan. Cuman selama ini tuh mungkin ya baru 3-4 tahun ini aja ya, semenjak aku ada kameramen itu. Jadi mulai dia yang bisa ngelihat dari pandangan orang kan. Kalau buat aku sama Mas Emil sebenarnya biasa aja, karena selama 11 tahun nikah ya kurang lebih kita begitu gitu. Nah, pas mulai dimasukin ke dalam video-video baru abis itu di-upload dan aku baru sadar, aku baru ngehnya sampai Mas Emil tuh emang kita segitunya gitu. Karena ngeliat di komen, ih kok romantis, kok apa gitu. Karena memang dari awal kita sama-sama pun sebenarnya buat kita itu natural gitu. Karena kalau yang kelihatan tuh love language-nya kalau kata anak sekarang gitu ya, kayak dapet banget gitu kan. Dan kayak Mbak Arumi juga kayak ngerasa di emong gitu. Iya. Makanya gitu. saya nyari yang tuanya lebih 10 tahun dari saya kan, biar diemong. Tapi memang kita berdua itu memang punya kayak kesepakatan, ya udahlah kita nggak usah sok jaim gitu ketika di depan kamera, ataupun kita nggak usah jaim ketika kita harus ada di acara tertentu terus mendadak ada kamera langsung oke, anggun, cantik. Aku pernah sih waktu pas pertama kali Mas Emil terjun ke politik jadi pejabat gitu ya, mulai coba tuh kayak gitu, abis itu stres sendiri. nggak bisa. Dan itu maksudnya aku sama Mas Emil tuh kan memang aku nggak tahu ini di pasangan lain gitu juga apa enggak. Cuman dulu tuh kita gini, Mas Emil, aku takut kan mau diajak nikah dari muda banget kan gitu, Mas Emil. Akhirnya waktu itu salah satu faktor yang bikin aku berani adalah ketika kita diskusi, Mas Emil terus bilang gini loh, nggak usah takut. Aku kan pernah di usiamu gitu kan. Karena aku ngerasa kan, ya Allah aku masih pecicilan, masih ini suruh jadi bini orang, boro-boro masak, boro-boro ini gitu. Terus Mas Emil bilang aku pernah di usia kamu gitu. Lah kamu wajar di usiamu gitu. Jadi dirimu apa adanya, karena aku juga nggak mau berubah untuk apa namanya jadi orang lain untuk bisa sama-sama gitu. Jadi kita akhirnya punya ruang, Mas Emil kasih aku ruang bisa jadi diri sendiri dan Mas Emil tetap jadi dirinya sendiri. Dan itu sih kalau akhirnya aku lihat kita tuh jadi individualnya itu tuh punya karakter yang sama-sama kuat gitu. Berbeda itu bukan berarti kita habis itu apa namanya jadi salah satunya tuh nggak terima. Karena kan ketika menikah dua jadi satu gitu kan, pasti kan secara natural tuh ada kayak dorongan. Benar. Oh gue harus kayak gini, nanti aku nggak gini, gimana sih masa istrinya ini gini, atau masa suaminya ini gitu kan. Kadang-kadang tuh kita ngerasa perlu untuk adjusting. Nah adjusting sebenarnya memang perlu until certain level, tapi nggak bisa merubah identitas kita, apalagi mau tinggal sama orang yang sama untuk selamanya kan harapannya gitu. Jadi punya ruang-ruang untuk tetap karakter asli kita itu jadi apa adanya. Dan malah ternyata ya aku pikir tuh aku selalu kayak gitu dulu waktu pas mulai Mas Emil, Mas aku gak masalah kamu mau kemana aja dalam karir, tapi kalau jadi pejabat publik, aku ngelihat istri-istri pejabat, aku kayaknya gak masuk kualifikasinya deh gitu. Kalau aku harus kayak gitu, ya Allah gimana ya, aku yang ada sooner or later aku akan bikin malu. Aku pernah bilang gitu bakalan bikin malu karena mana ada istri pejabat pecicilan. Apalagi Mas Emil sendiri dari keluarga yang cukup terpandang gitu. Jadi sebenarnya di pundak kamu ini banyak sesuatu yang harus kamu jaga ya Mbak. Iya, malah justru yang support, yang kasih ruang, yang make sure bahwa jangan malu gitu. Maksudnya kita kan nggak mungkin ya identitas kita ini ya kita nggak bisa jadi orang lain gitu ya. Semua itu tergantung positioning aja, tapi identitas kita, karakter kita ya tetap dijaga aja gitu. Tapi kalau lagi di rumah biasanya Mas Emil tuh orangnya serius banget gak sih? Atau memang juga suka canda atau gimana? Suka bercanda, cuman
bercandanya dia bapak jokes gitu. Ya maksudnya garing gitu loh. Kalau apa sih, ya emang orang-orang kaku gimana ya. Orang-orang kaku gitu. Cuman kalau di rumah dia relax kok sebenarnya. Karena aku dari banyak-banyak video yang Mbak Arumi unggah gitu ya di akun itu, memang kelihatan Mbak Arumi itu selalu membangun suasana yang chemistry, yang happy, yang ceria, yang seru gitu. Walaupun kadang Mas Emil sesimpel Iya, yang penting ada suaranya. Udah seneng hatiku. gitu. Tapi ya seenggaknya kita juga harus apresiasi sih, maksudnya bahwa Mbak Arumi dengan segala latar belakangnya mencoba masuk ke situ tanpa harus merubah apa yang ada di diri dia, dan itu nggak mudah sebenarnya. Nggak mudah itu. Dan mungkin juga orang tuh kadang-kala apa ya, naik turun lah gitu ya. Tapi Mbak Arumi mencoba, ya udah gue mengikuti ini, tapi di part tertentu gue harus seperti ini, tapi gue aslinya seperti ini gitu. Dan itu tadinya perdebatan batin loh. Maksudnya untuk apalagi kan aku mulai bikin YouTube dan lain-lain itu tuh. Karena yang paling aku takutkan itu kan sebenarnya apalagi zaman itu ya, publik itu termasuk aku sebelum aku jadi istri pejabat itu, publik itu punya satu kotak gitu loh, atau persepsi khusus kalau entertainer tuh gimana, kalau istri pejabat dan pejabat secara keseluruhan itu gimana, kalau pengusaha tuh kan ada stereotipnya ya gitu. Aku tuh nggak masuk stereotip itu kan gitu, maksudnya yang bajunya formal sekali, yang ini yang itu gitu. Apa tuh stereotip zaman itu ya. Itu tuh menurut aku tuh kayak gitu. Nah, and then satu sisi namanya aku dulunya entertainer gitu, I decided to make YouTube itu sebenarnya karena memang aku butuh aktualisasi diri, tapi di satu sisi aku bukan nggak berani. Aku tidak ingin menyanggupi juggling antara yang berat di aku tuh sebenarnya anak-anak gitu, karena bapaknya kan politisi. Sibuk apalagi pada saat menjabat. Nah, anak-anak juga udah terlanjur sekolahnya di Surabaya. Nah, terus kalau bapaknya sibuk, emaknya sibuk dengan dunia masing-masing lah, anaknya piye gitu. Tapi satu sisi aku juga pengen punya tempat aktualisasi diri, apapun jenisnya gitu. Nah, akhirnya yang paling gampang bisa dilakukan di mana-mana kan YouTube. Tapi satu sisi yang jadi perdebatan batin itu adalah, am I ready to all the risk gitu? I put myself out there. Sedangkan aku tahu bahwa persepsi orang itu kan macam-macam. Pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu. Karena aku pun dulu gitu. Tapi aku diskusi sama Mas Emil, nih kalau misal karena yang kena nanti bukan aku nih, yang kena kamu nih. Bapak kok istrinya gitu sih Pak, kok gini gitu. Akhirnya ya enggak lah, coba aja dulu lah. Kalau terlalu overthinking juga, ini kita kan yang penting bisa tahu memposisikan diri aja gitu. Nah, yang bukan hanya nggak dikomplain tapi malah diterima sama masyarakat, itu surprising buat aku. Jadi kayak iya beneran, karena aku bener-bener kayaknya tuh dulu tuh cuman ada box A dan box B gitu, ngerti kan? Kayak pejabat, kalau misalnya ingat ya waktu pas Mas Emil awal-awal jadi bupati gitu ya. Kebetulan kan aku juga baru melahirkan anak yang pertama masih kecil, yang kedua juga baru melahirkan gitu. Jadi hektik banget kan. Jadi aku kayak, dan itu masa-masa aku tuh adaptasi, aku tuh pencarian jati diri apa-apa gimana ya kebayang. Adaptasi gitu antara diri sendiri tapi menjalankan peran sebagai istrinya Mas Emil yang ada di jabatan publik dan sebagainya. Itu akhirnya aku nggak tahu tuh transisinya harus seperti apa. Terus ada alasan anak-anak kan, anak-anak masih butuh aku banget. Jadi akhirnya udah sekalian vakum aja deh gitu. Anak-anak udah mulai besar, butuh aktualisasi diri ke YouTube. Terus akhirnya diskusi sama Mas Emil yang justru salah satu yang kasih support gitu. Udahlah, ini apa namanya, jalanin dulu aja gitu. Nggak terlalu, maksudnya maksudnya memang Mas Emil udah menjadi suami ataupun menjadi istri, pasti semua orang akan memberikan pengorbanan sampai titik tertentu supaya marriage can work gitu kan. Tapi jangan sampai kamunya itu identitasnya hilang gitu. Jadi kamu juga berhak punya inimu sendiri gitu. Nah, itu yang justru empowering banget kan. Gitu. Dan kalian itu justru kayaknya, kalau kita mikir kan pejabat tuh agendanya padat gitu ya, selalu sibuk gitu, nggak sempat me time lah. Tapi justru yang tergambar ya mudah-mudahan aslinya juga begitu ya Mbak. Yang tergambar tuh memang sering tiba-tiba makan bareng, janjian makan bareng gitu kan. Kadang Surabaya nggak kayak Jakarta, say. Iya ya. Jadi bisa ketemu kapan aja sih ya. Iya, jadi maksudnya memungkinkan gitu untuk aku ngejar Mas Emil terus Mas Emil kadang-kadang
ayo kita ketemuan sebentar tanpa mengganggu agenda kita masing-masing. Tapi itu yang jarang mungkin dimiliki. Ini pejabat aja masih mikir kayak gini gitu. Bahkan kayak mungkin kayak aku dan suami juga mungkin kadang jarang berpikir seperti itu gitu ya. Kok bisa kepikirannya seperti itu ya? Mungkin itu bagian dari merawat hubungan gitu ya. Cuman menurut aku sampai kita perlu banget nih kayak gini. Karena kalau ada kesempatan kita lakukan. Karena belum tentu ada kesempatan lagi. Beneran deh. Karena Mas Emil itu misalnya nih siangnya kita punya kesempatan, kita tahu punya kesempatan, yaudah deh yuk makan lunch yuk gitu. Oke. Karena kita tahu nanti malam belum tentu dia pulang atau nanti malam dia entah kemana gitu. Jadi akhirnya every little moment itu ya udah yuk ini gitu. Tapi merasa punya privilege gak sih ketika memiliki suami seorang Emil Dardak gitu. Gak cuma hanya Mbak Arumi tapi ke anak-anak gitu. Dan sebenarnya mungkin Mbak Arumi juga sebenarnya gak terlalu nyaman juga dengan berbagai privilege itu. Privilege-nya apa nih? Misalnya mungkin karena ini anaknya istrinya Pak Emil, misalnya dalam segala kegiatan harus didahulukan, misalnya penerbangan harus ditunggu kalau telat, seperti itulah. I wish ya. Atau kayak anak-anak juga sekolah, kayaknya nih anaknya harus dijaga hati-hati seperti itu. Enggak. Anak-anak aku malah pesan, aku nyari sekolah yang pertama kali aku bilang tuh, can you guarantee that my kids itu treated the same like other kids gitu. Dan kalau bisa mereka taunya nanti aja. Bahkan other kids jangan tahu papa mamanya Kisha Kenan gitu. Karena kita nggak growing up dengan main concernnya adalah aku sama Mas Emil tuh nggak growing up dari orang tua yang punya public ini gitu kan. Jadi kita nggak ngerasain tuh kalau orang tuanya someone gitu ya, itu dinamika hidupnya gimana gitu. Nah kita tuh belum tahu, belum belajar, belum ini, kita nggak siap juga kalau anak kita harus menerima impact. Walaupun soon or later pasti akan ada impact, banyak atau kecilnya akan ada impact. Cuman kan kita berusaha untuk nanti aja deh kita udah mentalnya udah lebih siap gitu. Dan dari video-video yang terlihat juga keikutsertaan anak-anak di video itu lebih ke natural banget ya ketika mau pamit sekolah atau pulang kemudian ketemu nyapa gitu. Jadi nggak disetting untuk mereka selalu terlibat di kegiatan berdua gitu ya. Iya. Masa disetting? Mbak, Mas Emil ini kan dulu juga dikenal bukan dulu sih, dari dulu tuh orang semua tahu Emil Dardak ini pinter lah. Ganteng, dari keluarga juga yang cukup terpandang gitu ya. Ada gak sih rasa takut atau cemburu gitu? Siapa udah tahu lewat guys. Serius? Bener. Awal-awal nikah ada. Sekarang? Ada. Kalau sekarang mungkin karena udah nikahnya udah cukup lama gitu ya. Ini jangan jumawa juga ya Allah, astagfirullah. Tapi maksudnya tuh, nah ini tuh jadi kita itu sudah, karena kesibukan yang begini padatnya, aku tuh nggak bisa untuk mempertahankan sisi, semua perempuan punya sisi cemburuan kan. Yes. Aku nggak bisa mempertahankan atau mengasih ruang untuk sisi itu, karena dengan kesibukan, dengan intensitas Mas Emil ketemu dengan berbagai orang, dengan dia 24 jam di handphone dengan siapapun, mau laki-laki mau perempuan, aku nggak bisa. Nggak bisa. Dan Mas Emil pun mungkin nggak punya waktu untuk mengentertain kalau aku lagi cemburu gitu ya. Nggak punya waktu, yang ada bawaannya sakit hati kan gitu. Jadi akhirnya sama-sama menghargai aja dan tahu posisi gitu. Jadi pokoknya Mas Emil kan, aku udah nggak usah kan Mas Emil, aku ngerasa aku udah grown woman kan gitu. Aku tahu komitmenku, aku tahu responsibility aku tahu positioning aku. Nah bukan berarti aku nggak bisa macam-macam di luar, tapi itu adalah pilihan gitu. Aku memilih untuk tidak macam-macam di luar karena aku punya komitmen, aku punya tanggung jawab, aku punya anak-anak, pikiranku panjang. Nah I expect the same from my partner gitu. Pokoknya kita setuju ya kita seperti ini. Kalaupun nanti naudzubillah itu ya kita bahas nanti aja. Cuman aku udah safe di situ aja karena basically bener-bener karena I cannot afford gitu Mbak. Karena kalau misalnya awal-awal menikah terus ya. Awal-awal nikah pas di Trenggalek itu sebenarnya paling banyak pelajaran sih, karena di situ kan Mas Emil sibuk dari zaman sebelum di politik. Tapi itu sibuknya ada waktunya, ya kan? Yeah. Jadi aku tahu nih hubungin dia kalau mau maksimal itu after work gitu. Kalau pas di bupati nggak ada waktunya, nggak ada hari liburnya, nggak ada Sabtu, nggak ada Minggu, nggak ada apa. Tiba-tiba ada nauzubillah
bencana alam, dan dia gone, and then nggak tahu. Aku nanya kapan pulang, aku aja nggak tahu kapan pulang gitu. Jadi kebayang nggak sih kalau punya karakteristik yang maksudnya jealous, dan itu waktu itu tuh gitu karena jam 1 pagi, bayangin ya, awal-awal tuh jam 1 pagi ada telepon, yang komentar aku gak usah diangkat gitu. Kenapa? Aku nggak kebayang siapa, mau laki-laki mau perempuan, ini laki ya yang nelpon, tapi nggak kebayang jam 1 pagi kok bisa ya kamu. Aku ngerti kamu tuh ini gini. Nah itu aku kebayang ya, itu kan aku masih dong ya, maksudnya belum adaptasi. Jadi Mas Emil tuh dengan sabar, dengan gaya ngomongnya mencoba membuat aku beradaptasi dan mengerti bahwa tuntutan pekerjaan ini tuh seperti itu. Jadi pengorbanannya tuh bukan cuman diriku sendiri, which is fisiknya, otaknya, tapi ternyata dari keluarganya. Nah dari situ aku akhirnya mau ngandai-ngandai, wah kebayang gak sih kalau misalnya aku mikirnya pas lagi overthinking, traveling kemana-mana, masalah jealousy, masalah itu, aku nggak kebayang sih. Terus Mas Emil, saya tau ya ini aku masih ngurusin bencana, saya tau ya aku jangan ini, kan kebayang gak sih gitu. Jadi akhirnya I cannot afford untuk overthinking yang ke situ sih. Iya. Kayaknya Mas Emil tunggu dulu deh. Ini masih banyak yang harus ditantangi, belum sempat memikirkan ke arah sana ya. Belum. Sabar dulu tuh, cemburu ini tahan dulu, malah yang ada sebel sendiri. Jadi udah akhirnya ya udah gitu aja, kita udah dasar kita ngerasa kita tim lah gitu, atas nama keluarga, atas nama pernikahan dan anak-anak gitu, kita tuh tim gitu. Bahkan mungkin selain yang sempat viral juga itu soal voice note ya. Yang itu voice note kesepian ya. Oh itu iya aku itu ya, aduh gemes banget. Andaikan suamiku juga bisa gitu sayang. Itu kan yang berhasil cuman 1. Oh gitu. Ya. Oh jadi sebenarnya banyak dong. Tapi akhirnya kenapa tuh di 1 itu kenapa Mas Emil memutuskan boleh deh pulang aja deh gitu ya? Karena baru kena kali ya. Jadi kalau kode-kode aku selalu bilangnya kode-kode kerasnya mah banyak gitu. Karena aku kalau misalnya terlalu sepi gitu, aku memang kadang-kadang suka nyari-nyari perkara kan. Jadi kode-kode meleset. Nah waktu itu beneran lagi malam minggu, anak-anakku udah tidur kan. Aku gak bisa tidur nih, kok belum ngantuk. Korea lagi gak ada yang aku tonton, gak ada apa, bener-bener bosen. Dan coba gangguin suamiku kan. Sayang aku kok lagi sedih. Ini alhamdulillah ada, anak ada, ini rezeki ada, alhamdulillah. Mungkin aku sedih karena sendirian kali ya di rumah gitu, suaminya lagi ini. Terus ya udah aku pulang. Dari situ aku kaget, langsung aku capture, langsung kirim ke tim, guys dibales guys, jadi konten aja guys. Pikirannya ya sampai jadi konten itu karena biasanya jarang. Iya, karena aku sendiri amazed itu dibales. Jadi aku pikir itu kayak wah sekali dari sekian ribu percobaan gitu. Makanya aku bilang dibuang sayang gitu. Gak diniatin awalnya untuk konten. Itu karena saking euforia. Dan ternyata tiba-tiba datang dong. Ngeliat dari atas rumah ya waktu itu ya. Aduh ya ampun, sweet makanya banget. Jadi pengen deh digituin. Coba yang banyak. Kita coba yang banyak pasti ada yang dapet. Yang ada dibalasnya sebentar lagi sibuk. Ya Allah. Mbak yang aku juga nggak tahu ya, mungkin mudah-mudahan pandangan aku sama dengan beberapa pandangan orang dan mungkin juga seperti itu. Yang aku lihat dari Mbak Arumi dan Mas Emil ini di posisi yang sekarang tuh sebenarnya apa sih yang nggak bisa gitu ya? Tapi yang tergambar tuh bagaimana kalian tuh mencoba low profile ya. Dalam arti maksudnya begini, makan di kaki 5. Kadang lucu tuh kalau berebutan makan lagi di rumah makan Padang tuh ya. Nah itu kan sering banget ya. Gitu kan, kadang-kadang kayak kemarin ada juga yang tiba-tiba pengen jajan apa gitu ya di kaki 5 gitu. Jadi apakah memang ya saya seperti ini, suami saya juga seorang pejabat, saya juga ibu pejabat, tapi saya tetap oke sih makan kaki 5. Saya harus naik pesawat misalnya kelas ekonomi gitu. Atau memang ada bukan arahan ya dari Mas Emil juga mungkin ya, kita harus kayak gini ya, jangan too much lah menampilkan siapa kita gitu. Atau memang seperti itu? Masalahnya yang ngerasa pejabat itu kan orang lain. Maksudnya yang ngerasa aku nih pejabat itu pandangan dari orang lain. Kalau dari kita tuh ketika kita udah di rumah, ketika kita jadi aku tuh ada tuh kayak waktu pas masih dinas gitu, aku ngerasa harus aku
tanamkan di pikiran. On gitu loh. Jadi kayak ada switchnya gitu, ada on ya. Oh ya aku ketua PKK. Ketika pas lagi rapat PKK, pas lagi karena yang dibutuhkan mode serius kan. Iya. Dan aku mengatasnamakan organisasi besar, organisasi pemerintah. Jadi nggak bisa cowaan ini kan gitu. Nah jadi di situ tuh aku baru tuh ngerasa kayak oh iya aku dikasih amanah nih di sini gitu kan gitu. Nah selepas dari itu nggak kerasa sayang. Jadi emang masalah makan kaki lima dan lain-lain itu memang dari dulu habit kita ya gitu. Jadi permasalahannya nggak di syuting aja dari dulu gitu. Ya, sekarang tuh kan kayak ke pasar tiba-tiba. Emang itu dilakukan. Nah itu tuh kan tapi yang di syuting cuma sekali 2 kali. Kan iya. Ibu wakil gubernur kan sibuk saat itu juga ya. Maksudnya tapi kalau ada waktunya kan kenapa enggak say? Iya enak tahu ke pasar. Aku makanya kalau ke pasar lihat deh malam. Ke pasarnya gak ngerasa canggung gitu diliatin banyak orang atau apa gitu. Enggak, karena kan kita begitu, namanya emak-emak kan ya kan ke pasar. Gimana ya? Itu surganya kita itu. Aduh Mbak Arumi, apa kita tukar aja nih jadi? Iya karena kayaknya kamu tuh gak sama sekali memperlihatkan bahkan ya kalau aku gak pernah hampir ngeliat kayak kamu menggunakan tas-tas brand. Apa aku mungkin gak kelihat ya mungkin ya. Tapi hampir jarang lah memperlihatkan, menonjolkan hal-hal yang berbau brandy dan segala macam seperti itu. Atau juga memang ada warning gitu dari enggak ada. Aku nggak bisa terlalu ngomong gimana gitu ya. Jadi per case aja ya. Maksudnya untuk aku pribadi sebenarnya nggak ada cewek yang nggak suka ya. Yes. Bohong banget gitu kan. Tetapi ada orang yang mendapatkan kenikmatan lebih atau kepuasan lebih dari itu. Nah kebetulan aku tuh enggak. Aku mendapatkan kepuasan lebihnya tuh dari tempat lain. Ngerti kan? Jadi it's not about oh gue nggak mau ini. Bukan karena memang itu natural aja gitu. Kapan diperlukan pakai harus pakai, kalau tidak ya tidak perlu harus dipaksakan masalahnya pakai tuh gitu ya. Ketika gini loh, ketika kita pas mau gesek ya, itu masih ada rasa sakit. Aku banyak banget. Itu tuh aku nggak beli. Arumi Basin masih merasa sakit sih gimana? Lah tetap kan uang. Ya Allah, uang kan uang ya. Tapi kalau karena anak kita butuh sekolah ya. Gitu. Jadi aku kalau misalnya ya semua orang beda kemampuan atau prioritas atau ini gitu kan, setiap keluarga tuh beda gitu ya. Cuman memang terbiasa dari muda, bahkan dari sebelum sama Mas Emil tuh dari pribadi akunya sendiri tuh bukan nggak suka ya, suka. Tapi kalau tiba-tiba datang dari langit, kalau harus bayar sendiri sakit, masih ada sakitnya. Itu aku mendingan buat yang lain gitu. Capek-capek ninggalin anak kerja segala macam, habis begitu aja gitu ya untuk satu item. Enggak, aku soalnya lebih suka yang quantity over quality. Jadi yang penting banyak. Jadi itu kalau itu kan bisa gonta-ganti ya. Dapatnya satu tas. Kalau misalnya ini aku bisa beli banyak gitu. Ini seru banget, aku kayak nggak ngobrol sama seorang Arumi Basin, nggak ngobrol juga sama seorang istri calon wakil gubernur, seasik itu loh kita. Mbak Arumi, tapi kalau misalnya kayak tadi kan bilang nyinggung lagi mimpin rapat gitu ya, which is orang juga tahu bahwa Mbak Arumi dulu backgroundnya seorang artis gitu. Itu gimana kamu mengontrol? Kan kamu tuh biasanya ceriwis, gitu, harus tetap ceriwis tapi berusaha pada tempatnya, ngerti kan? Jadi tetap bisa tegas gitu. Tetap berusaha pada tempatnya. Jadi maksudnya paham apa yang diomongin, terus juga noto program itu kan yang sesuai kapasitasnya sebagai ketua PKK pada saat itu. Kalau yang serius terus jadi ibu-ibu gitu sih ya enggak juga, karena ibu-ibu rekan-rekan di PKK itu juga dari awal udah paham gitu. Ibu karakter saya gini, jadi tolong dibimbing ya gitu. Malah justru kita kerjanya lebih partnership gitu loh. Yang penting ini karena tapi kalau aku nggak onin gitu, itu aku takutnya aku malah keceplosan bener-bener kayak anak-anak gitu loh, ngerti kan? Kayak anak kurang pas gitu kan. Tetap harus ada ininya gitu, level of seriousness, karena itu kan atas nama organisasi pemerintah. Tapi pernah marah nggak sih ke anak buah? Marah, tapi marah mah ke ajudan. Jadi yang nyuruh marahin ajudan. Aku mah gak berani. Bukan marah yang gimana, bilang
biasanya izin ibu kurang berkenan karena alasannya begini gitu. Paling gitu aja sih udah sangat cukup. Jadi di dunia pemerintahan tuh kan bahasanya kan buwaku ya, bagus sekali. Antara jadi yang aku sadarin tuh kita nggak perlu menunjukkan suka. Ngapa kalau nggak suka tuh bener-bener nggak suka gitu, karena itu akan diinterpretasikan dan juga di overthinkingkan sama yang hadir di situ panjang gitu. Dan takutnya yang aku takutin adalah ketika lagi situasi seperti itu dipakai reaksi aku itu dianggap sangat personalisasi. Ngerti kan? Jadi kayak karena aku coba posisiin gitu ya. Dulu kalau misalnya aku tuh dulu ya waktu pas sekolah, waktu pas ini gitu, kayak nggak pernah ketemu pejabat gitu. Sekali ya ketemu pejabat kayak misalnya aku ketemu Pak Menteri A atau B atau C gitu, aku tuh rasanya ndredegnya tuh tahu gitu. Kayak rasa ada bangganya, ada ininya gitu. Nah ketika jadi ketua PKK mungkin ada hal-hal seperti itu juga yang dirasakan sama yang satu ruangan sama aku, entah satu entah dua orang gitu. Nah kalau misalnya ternyata meetingnya agak memanas dan kurang ini, aku sangat hati-hati sama reaksiku, karena kalau misalnya reaksiku terlalu berlebihan gitu ya, misalnya nggak suka tapi nggak disampaikan secara elegan atau yang baik gitu ya, takutnya sangat dipersonalisasi. Yang aku bayangin, oh Pak Menteri ini, Mbak Arumi tolong ya gini-gini. Waduh, kalau aku jadi orang itu ya, kalau aku yang ditegur Pak Menteri apa gitu ya, padahal kesalahannya mungkin nggak fatal gitu. Itu udah kayak wah lemes banget gitu kan. Nah aku takut gitu. Jadi biasanya kalau misalnya itu aku sampein catatan aja ke ajudanku nih, bilangin yang untuk yang ini kurang berkenan, nanti kita carikan yang ini gitu-gitu aja. Apalagi yang dihadapi sama aku tuh kan biasanya dunianya ibu-ibu ya. Jadi lebih lembut, lebih nggak perlu keras-keras gitu. Tapi ada nggak sih ngerasa mungkin karena yang mimpin ini seorang ibu PKK, terus kemudian akhirnya baik dan buruknya ya setuju. Iya siap perintah gitu. Ada spektrumnya banyak, tergantung apanya gitu. Kalau misalnya biasanya sama perempuan malah justru lebih menghormati. Kalau misalnya sama yang bukan tidak dihormati tapi dia underestimate, ngerti kan? Sebelum ketemu gitu. Jadi misalnya rapat nih dengan instansi A B C D gitu ya. Nah itu sebelum kita ngomong tuh biasa iya kan PKK gini iya, kelihatan kan dari cara ngomongnya. Nah nanti ketika aku atau ibu-ibu gengs ini kan udah mulai ngomong, terus mengerti bahwa kita paham sama ininya, ini tuh bukan cuma duduk sebagai pendamping aja misalnya, ini tuh bukan aksesoris aja, ini bukan pemanis aja, PKK sendiri tuh punya misinya, punya ininya gitu. Dibilang ketika kita tahu memposisikan itu, yang aku bilang tahu memposisikan diri, akhirnya baru ini gitu. Nah biasanya tuh tadinya baru tuh gosip-gosip belakang kan, tadinya Bu ini bapak ini udah males banget, bapak yang si ABC itu ya udah males banget karena diajak rapat sama PKK, diajak rapat sama ini gitu. Coba bisa gitu aja. Tapi ada ini nggak sih Mbak, kesusahan waktu, apalagi waktu kayak di Trenggalek ya, kayak tadi yang tiba-tiba dari public figure, ibu rumah tangga punya suami pejabat, ngeblend sama ibu-ibu pejabat tuh susah nggak sih? Ngeblendnya. Sorry kan waktu itu juga Mbak Rumi masih muda banget. Kok umur 21, 22 tuh. Gimana ngeblendnya coba itu di saat kita lagi ABG-ABG-nya? Aku ada pelarian. Aku pelarian buan, aku masih bayi ya kan. Emang masih nyusui, masih bayi tau. Jadi gak terlalu ini. Tapi malah justru ibu-ibu itu tuh ketika memang dari awal tuh aku udah aku bingung pimpin rapat pertama kali gitu. Mau aku udah jadi presenter kayak udah berapa film kayak yang aku mainin, tapi itu dunia yang baru buat aku, bener-bener kayak ngeblank gitu loh, kayak aduh nih gimana ya. Nah itu akhirnya dari awal tuh ya udah aku ceritain aja, Bu, ngapunten saya ini backgroundnya ini, terus kalau dari usia ngapunten ya Bu gitu, mungkin saya junior banget gitu, banyak nggak taunya, banyak ininya, jadi saya tolong dibimbing. Nah saya mungkin banyak ketawanya, saya banyak ini bukan berarti nggak serius gitu-gitu. Berusaha untuk apa adanya banget deh, jadi kekhawatiran aku yang ada di sini tuh nggak malah justru aku pura-pura jadi ini. Wis apa adanya ini udah kayak Bu saya menyerah. Bu saya ini tolongin. Akhirnya malah ibu-ibu itu loh ya ngebimbing banget gitu. Dari mulai PKK itu
ternyata besar. Waktu pas belum jadi dampingin Mas Emil di pemerintahan tuh kan nggak terlalu connect ya PKK itu apa gitu. Pas sudah di dalam, nah itu, itu kayak berapa SKS gitu. Ternyata banyak banget, it's a whole mission, it's a whole program, ada tata cara anggarannya, ada ininya, ada visi, misi, maksud, impact ke masyarakat. Ternyata besar banget gitu. Jadi akhirnya wah itu harus adaptasi dan ya belajar dari nol juga. Kita boleh minum dulu ya? Yuk silahkan. Aduh seru banget. Baru Mi hampir 8 tahun ya jadi mendampingin Pak Emil sebagai pejabat kepala daerah lah ya aku bilang ya. Ada gak sih ketakutan misalnya lebih kayak sekarang kan kepala daerah tuh di banyak daerah lah ya tersangkut kasus korupsi gitu. Pastilah. Terus kamu warning apa nih barrier-barrier yang disiapin ke Mas Emil atau selalu kasih pesan apa gitu kan? Enggak sih, kalau pesen dari aku tuh bukan kesannya aku menasehati ya sebenarnya, karena Mas Emil sendiri itu ketika kita berdua, jadi dulu kan kita outsider kan sebenarnya. Sebelum ada di politik kita kan ngelihat dari luar juga. Dan pandangan-pandangan ini kan ada di otak kita juga gitu. Jadi politisi ya, tapi ntar kan gini, ntar kan gitu. Dengan segala baik dan buruknya gitu. Terus akhirnya waktu itu malah diskusi itu pada saat memutuskan tuh, oke, maju gitu ya. Itu adalah termasuk yang buruk-buruknya kita bahas, salah satunya tentang korupsi dan sebagainya. Itu tapi kenapa ya? Terus apa yang membuat ini, apa yang ini? Akhirnya justru dari Mas Emilnya sendiri gitu, maksudnya kalau misalnya aku masih muda, dia bilang. Ya tapi jadi agak sombong nih kesannya. Aku masih muda, sebenarnya pilihan karir aku tuh waktu itu umurnya sekitar 31-an lah kan, berarti kan masih, apalagi laki-laki ya gitu. Aku masih muda, aku berpendidikan, aku istilahnya kalau memang mau ganti-ganti karir itu tuh aku masih bisa kemana aja, insya Allah aku masih bisa membangun dari karirku gitu. Nah kalaupun memang sekarang kita pilih ke politik ya tahu betul apa yang konsekuensi, tapi tahu betul apa niatannya gitu. Apa niatannya, kalau memang niatannya untuk itu kan namanya kan menjebloskan diri sendiri gitu loh. Karena memang peluang itu selalu ada gitu ya, gimana ternyata ada. aku tuh seru banget ya dunia politik ini waktu pertama. Bukan pelaku aku kan, jadi aku bebas ngomongnya ya. Jadi yang melakukan kan Mas Emil kan. Jadi maksudnya kayak wow aku ini, wih gila. Aku tuh jadi kayak ayo kita pegangan bareng-bareng, jangan sampai kesini gitu. Ibaratnya tuh gitu. Ada ketakutan itu ya? Ada lah gitu ya. Karena walaupun bukan dari kita, misalnya anything can happen gitu, anything can happen. Udah pegangannya doa dan ini. Cuman intinya ya waktu itu aku akhirnya bilang ya sudah deh, nggak apa-apa kalau mau banting setir ke politik. Itu adalah karena yang satu aku percaya adalah Mas Emil orangnya punya pendirian dan integritas. Itu jadi akhirnya aku ngerasa percaya, karena aku bilang, Mas Emil kamu bilang kamu masih muda, aku lebih muda. Aku lebih muda. Kalau misalnya kamu macam-macam lah, aku cari jodoh lain, aku nggak mau dibawa-bawa ke yang lain, ke yang aneh-aneh. Wong aku nikahin kamu wis pinter, jabatan di profesional udah bagus, gaji wis bagus ya, wis tinggal enaknya aja gitu, kok mau yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau kamu memang kesini itu bukan karena panggilan, emang karena niatnya aneh-aneh, wes aku nggak melok wes gitu. Tapi kalau memang waktu itu tuh kayak calling gitu loh, kayak calling banget gitu, dan bener-bener moral check banget gitu. Aku siap nggak sih with all the risk, with all the godaan dan apa segala macem gitu. Kalau sebaliknya Mas Emil ke Mbak Arumi ya sebagai istri seorang pejabat ya, karena dalam banyak kasus juga keseringan istrinya korupsi korupsi itu muncul karena memenuhi keinginan nyonya gitu kan. Nah kalau Mas Emil ada nggak warning misalnya kayak kamu juga jangan terlalu flexing, jangan terlalu apa enggak. Arisan sosialita gitu nggak perlu. Enggak apa itu ya, kalau aku sih nggak pernah dapat warning begitu gitu apa. Dan aku tuh malah tuh lebih yang dikasih warning karena waktu itu bukan hampir ya, terindikasi lah. Itu
Aku kalau orang SKSD banyak gitu dan aku ladenin, aku juga orangnya suka gitu suka SKSD. Cuman kalau udah mulai mengarah, aku curhat tuh biasanya. Kalau misalnya ada karena pernah kan waktu itu kok baik banget, maksudnya baiknya tuh biasanya orang tuh baik kan gitu. Cuman ini tuh baiknya tuh kayak nanyanya aneh-aneh. Kayak ibu sukanya apa? Ibu gini-gini. Hah? Banyak kalau ditanya suka ya. Iya kok apa urusannya gitu loh, dia kok mau ini gitu, ngerti kan kayak gitu. Enggak gitu. Akhirnya pas lagi makan, sayang ini kok aku ibu emang gini ya. Waktu itu aku pikir karena perbedaan kultur kan, kita orang Jakarta mungkin lebih cuek-cuek mungkin ya. Nah ini mungkin di Jawa jadi lebih ini akrab gitu. Cuman aku tuh kok jadi nggak nyaman gitu. Ini apa aku terima? Maksudnya ibu apa mau nanti kami, jadi istilahnya tuh apa ibu handphonenya baru nggak, bukan apa handphonenya keluaran aneh-aneh gitu nanyanya kan. Aku bilang kayak apa emang segininya ini, kalau misalnya segininya aku nggak sanggup untuk, kan kalau orang baik sama kita harus baik balik kan. Aku nggak sanggup ngikutin dia Membalas kebaikannya, membalas kebaikannya aku nggak bisa. Aku bilang gitu. Terus dia bilang jangan aku soalnya kita lagi ada mau apa dibilangnya mutasi, kita mau ada mutasi. Hah? Oh iya bener juga ya. Oh mutasi kan ternyata ibu-ibu itu tuh karena ada mutasi gitu. Nah mungkin waktu itu tuh belum ngerti situasi kita tuh gimana gitu ya. Jadi apa namanya dikira tuh ya kalau begitu akan mempengaruhi gitu. Sedangkan yang ibu-ibu tidak tahu, saya emang nggak tahu menahu dengan kerjaan bapak gitu, nggak peduli. Banyak. Setahun biasanya pengalamannya biasanya tuh adaptasi di tahun pertama karena setiap pimpinan daerah mungkin ya stylenya beda-beda. Jadi hal-hal kayak gitu tuh di tahun pertama gitu. Jadi setelah itu kan mulai paham nih kalau kita tuh orangnya gimana gitu. Jadi akhirnya udah mulai stop gitu. Tapi kok dari pihak-pihak kayak swasta gitu kan tuh biasanya kita ada proyek ini loh Bu, mungkin bisa. Di Mas Emil selalu kata-kata ampuhnya, saya kan bekerja itu karena amanah. Saya bekerja karena amanah. Jadi kalau misalnya ada izin itu karena Bapak sudah melakukan tanggung jawab Bapak sebagai swasta untuk supaya izin ini dapat keluar. Bukan karena saya mau izin buat Bapak. Gitu. Jadi there's no personal thing gitu. Saya di sini kan karena amanah. Mau perusahaan dalam kota, luar provinsi, kalau memang mau ada bikin usaha terus izinnya sesuai dengan prosedur ya saya pasti tanda tangan nih Pak gitu. Bukan karena bapaknya gitu. Itu karena amanah. Ya memang sudah kamu mengikuti aturan gitu ya. Oke, Mbak, di luar soal aktivitas sebagai seorang istri Emil Dardak, pengen nanya juga, kemarin kan waktu kampanye Pilpres itu Mas Emil kan ditunjuk juga sebagai jubirnya dari Mas Gibran ya. Yeah. Dan kita juga ngelihat sih keterlibatannya Mbak Arumi di situ gitu. Itu memang dan juga penunjukan itu juga katanya karena Mas Gibran dan Mas Emil ini kayak punya chemistry gitu ya. Nah sekarang gimana nih Masnya setelah Pilpres selesai gitu kan, masih sering komunikasi mungkin sama Mbak Selvi? Karena beberapa kali kan kita lihat tuh memang Mbak Arumi selalu ada gitu ya. Beberapa kali tapi nggak yang intensif banget karena kan memang jaraknya juga jauh gitu. Aku udah sibuk sendiri gitu di Jatim gitu. Tapi punya memang sebelumnya tuh memang benar Mas Gibran sama Mas Emil ini memang deket gitu ya. Sesama kepala daerah. Sesama kepala daerah kan pasti sering diskusi, bukan hanya antara Mas Emil dengan Mas Gibran aja, dengan banyak kepala daerah lain. Karena ketika Mas Emil jadi kepala daerah dan semua kepala daerah itu nggak ada peraturan yang sebetulnya hanya berdiri sendiri kan. Jadi semua itu pasti interkoneksi gitu terhadap antar provinsi. Jawa Timur ke Jawa Tengah itu kan udah mepet ke Bali, terus juga within urusannya kota pun kan kadang-kadang kalau misalnya kota sama kota itu kan agak memang harus ada tunduk tangan provinsi untuk lebih mencairkan. Karena kalau kota kan harus memperjuangkan kotanya sendiri, yang ini juga harus memperjuangkan kota sendiri, yang biasanya bisa masuk kan adalah provinsi sebagai penengah gitu. Jadi pasti ada koneksi dalam urusan sama-sama kepala daerah gitu. Kalau Mbak Arumi sendiri
sama Mbak Selvi, yes mungkin sama ibu Ketua kepala PKK. Ketua PKK gitu ya. Tapi di luar itu memang suka ngobrol bareng gitu. Enggak, sebenarnya dalam kapasitas itu kita mulai deket itu ketika memang nemenin pas Pilpres gitu. Jadi kedekatannya justru terjalinnya di situ ya. Nah itu udah kaget aku. Nah itu kan aku tadi udah bilang sama teman-teman, sebenarnya ini tuh di luar comfort zone aku. Biasanya aku tuh di podcast tuh yang lebih ringan-ringan. Ini kan podcast ini kan biasanya berbobot banget kan. Aku yakin suami aku deg-degan karena aku orangnya kan ceplos-ceplos. Pasti deg-degan, ditakut aku ada di sini. Takut keceplosan apa gitu. Enggak lah, padahal Mbak Arumi udah biasa menguasai ini Mahya panggung ini ya. Mbak, tapi apa namanya? Waktu kan juga sempat ada tuh kabar-kabar setelah kampanye Pilpres juga Mas Emil katanya ditawarin untuk menjadi menteri gitu. Kalau Mbak Arumi senangnya Mas Emil memilih tetap sekarang nih ikut pilkada atau gak apa-apa deh coba naik kelas nih jadi menteri gitu. Keputusanku apalah artinya orang yang ngejalanin Mas Emil. Tapi kan pasti diajak diskusi. Diajak diskusi, tapi dari awal. Jadi Mas Emil itu selalu ngajak aku diskusi, tapi masalah keputusan itu tetap itu keputusannya Mas Emil gitu. Aku cuma kasih pandangan-pandangan, misalnya kasih ini gitu. Keputusan pasti selalu di Mas Emil gitu. Kalau mendang-mending itu sebenarnya nggak ada yang mendang-mending karena dua tugas ini tuh sama-sama privilege, sama-sama ini gitu. Tapi yang sudah pasti ini kan tahun politik, sudah mau tahun pilkada serentak. Nah, Mas Emil akan mencoba melakukan sesuatu apa yang dia bisa kontrol dulu gitu. Jadi dia akan melakukan kalau sekarang memang sudah maju ya pendaftaran untuk menjadi cawagup di Jawa Timur gitu. Jadi kalau masalah itu Mas Emil selalu bilang kita nggak maksudnya kita nggak ada yang bisa kasih jaminan, nggak ada yang itu bukan urusan kita karena misalnya pun menteri misalnya itu kan sesuatu yang given by orang yang percaya yang di atas gitu loh. Dan kita itu bukan nggak ada keputusan kita di situ, ngerti kan? Jadi nggak jadi itu bukan antara kita mau atau nggak mau gitu loh. Tapi itu berapa percaya orang memilih kita gitu. Iya gitu loh. Dan itu mau jadi atau nggak jadi itu bukan kita happy atau nggak happy. Maksudnya menteri itu tuh bukan sesuatu yang masih diperbincangkan sama kita. Kita akan jalanin apa yang kita ada di depan mata dulu gitu. Gimana ya? Tanya Mas Emilnya deh. Aku susah. Aku tuh berusaha untuk. Soalnya dengan dua pertanyaan ini aku kayak ngerasa udah mulai ada nih kayaknya kemampuan bicara politiknya. Ya karena nih sama politisi. Ya. tapi Mas Emil pernah iseng-iseng nanya gak? Babe, manggilnya babe gak sih? Enggak sayang. Aku mau dipanggil princess tapi gak mau. Mau coba gak nanti terjun ke politik gitu? Enggak, kalau dia memang gak pernah nanya. Karena kalau aku mau pasti aku bilang gitu. Dia mah taunya gitu. Cuman dia bahas aja ini kok kamu ditawarin ini. Jadi waktu pas karena pilkada serentak ya. Jadi di beberapa kota itu kan masih nanya-nanya gitu. Calonnya siapa? Nah ada beberapa yang namaku muncul gitu. Tapi aku bilang jadi ini saya baru menemani politisi nih ya, udah capek. Gimana ya politisinya gitu. Jadi kalau untuk sekarang aku nggak pernah tahu kalau masa depan kan masih rahasia ya, nggak tahu rahasia Tuhan itu. Tapi untuk sekarang sih masih maunya jadi nemenin Mas Emil gitu. Nemenin aja ya. Apalagi ntar pas udah penetapan mulai tanggal 25 tuh udah mulai sibuk ya. Udah mulai sibuk. Mudah-mudahan nanti hasil yang terbaik deh, apapun itu. Bismillah. Amin. Karena kan katanya di balik kesuksesan pria ada perjuangan wanita yang luar biasa. Mbak Arumi, kita hampir 1 jam, tapi sebelum nutup aku pengen kuis jawab cepat. Oke ya. Betul kan tempat duduk? Oke. Enggak sih, enggak setegang itu. Fokus gitu ya. Enggak setegang itu sih kita. Kita mulai ya. Jadi artis atau istri pejabat? Artis. Kenapa? Karena istri pejabat itu kayaknya bukan pilihan hidup deh. Itu kan ya tergantung itu jodohnya. Oh iya. Dan itu perjalanan yang harus dilalui sekarang ya. Iya benar. Makan di restoran mahal tapi table manner, atau di rumah makan biasa dan kaki lima tapi bisa apa adanya? Oh, kaki lima dong. Ya. Cowok ganteng
tapi nggak pintar, cowok pintar ganteng tapi jorok. Ayo. Ganteng, pinter tapi jorok. Jorok masih bisa di upgrade lah. Oh gitu. Tapi kalau nggak pinter, jangan dong. Jangan ya. Nanti kurang produktif ngobrolnya. Kalau soal penampilan jorok dan kotor itu nanti bisa lah ya. Bisa lah didandanin sih. Oke. Makeup menor atau makeup flawless? Flawless. Barang branded cuma demi eksistensi atau barang lokal tapi nyaman? Lokal tapi nyaman. Healing ke luar negeri bareng teman-teman atau nonton konser berduaan sama suami kayak kemarin? Oh iya kemarin dong. Konser. Dikasih surprise atau disuruh milih barang sendiri? Disuruh milih barang sendiri. Kenapa Kalau tuh? dulu masih pacaran mah ya mau disurprisein ya. Kalau disuruh, karena kan suka zong. Kalau ternyata aku gak suka. Gitu suka ya? Mah kalau namanya dikasih mah suka ya gitu. Cuman biasanya ekspektasinya tinggi. Aku tuh pengennya ini. Kemarin kalau misalnya aku nggak bilang aku maunya kura-kura kan nggak mungkin dikasih kura-kura aku. Ntar dikasihnya apa gitu. Dan kadang-kadang ternyata setelah nggak sesuai kita jadi malas make, malas terus nanti dia sakit hati. Iya, Kamu tuh dibeliin nggak pernah dipakai loh. Masalahnya aku nggak suka pak. Terakhir nih, karena ini yang suka buat emak-emak seperti aku tuh melting kalau lihat IG-nya Mbak Arumi sama Mas Emil. Lebih GR mana? Diliatin Mas Emil dengan tatapan mau, sambil disenyumin, atau tiap hari dikasih kata-kata puitis? Diliatin dong. Diliatin tuh 1000 kata itu. Iya. Tatapan Mas Emil tuh kayaknya emang maut banget ya. Iya ya ternyata ya. Kalau menurut orang gitu ya. Dan dengan perpaduan Mbak Arumi yang manja-manja itu makanya aku bilang aduh ini gemes banget. Makanya aku pengen banget podcast dan alhamdulillah terwujud hari ini. Thank you. Makasih banyak Mbak Arumi. Hampir 1 jam kita ngobrol. Sehat-sehat, kirim salam sama Mas Emil. Juga selamat bertarung untuk nanti di Pilkada Jatim. Ya doanya yang terbaik. Bismillah. Amin. Yeah. Thank you. Yes. Sehat-sehat.